Halo semuanya, balik lagi bareng aku Kaiji di channel Kaiji Anime. Di video kali ini kita bakal lanjut cerita Record of Ragnarok yang sekarang udah masuk season ketiga. Di season sebelumnya, kita ditutup dengan pertarungan gila antara Buddha melawan Hajun, yang akhirnya dimenangkan oleh Buddha. Tapi di balik itu, masih ada satu hal besar yang belum terjawab. Apa sebenarnya tujuan Brunhilde? Dan buat kalian yang belum ngikutin dari awal, aku saranin tonton dulu pembahasan season 1 dan 2 di channel ini, biar alurnya lebih nyambung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut dengan Buddha yang mulai mencurigai Brunhilde. Menurutnya, tujuan Brunhilde bukan hanya sekedar menyelamatkan umat manusia, karena Buddha bisa melihat ekspresi penuh hasrat di wajahnya. Namun, percakapan mereka terhenti karena Buddha harus segera dibawa untuk dirawat. Saat Brunhilde masih memikirkan perkataan Buddha, tiba-tiba muncul seseorang yang menyamar menjadi dirinya. Orang itu adalah Nostradamus. Ia bertanya, kapan gilirannya bertarung? Tetapi Brunhilde mengatakan bahwa waktunya masih belum tiba. Ia juga memperingatkan Nostradamus agar tidak membuat ulah lagi, atau ia akan dikirim kembali ke Helheim. Nostradamus sendiri adalah satu-satunya manusia yang pernah dibuang ke Helheim, karena menentang hukum ilahi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dunia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Valhalla, Midgard, dan Helheim. Di antara Valhalla dan Helheim, terdapat gerbang penghubung bernama Bifrost, sebuah gerbang antara pelangi dan kegelapan yang dibangun untuk mencegah invasi dari kedua sisi, sejak terjadinya perang antara Valhalla dan Helheim di masa lalu. Hanya beberapa dewa tertentu yang dapat melewati gerbang itu, seperti Zeus, Hades, Siwa, dan Odin. Namun yang mengejutkan, Nostradamus hampir saja menghancurkan gerbang Bifrost sebelum akhirnya dihentikan. Karena itu Brunhilde memperingatkannya kembali ke ruang tunggu, karena Nostradamus adalah joker terakhir umat manusia. Beberapa saat setelah ronde ke-6 berakhir, para dewa mulai memikirkan siapa yang akan menggantikan Buddha. Hermes yang berdiri di dekat arena tampak kebingungan, lalu menoleh ke arah Ares. Hal itu membuat Ares panik dan dilema. Setelah menyaksikan Ragnarok, ia akhirnya menyadari bahwa manusia ternyata sangat kuat, dan ia mulai ragu bisa menang. Namun karena ia adalah dewa perang sekaligus salah satu dari 12 dewa Olympus, ia hampir saja maju sebagai perwakilan. Tetapi sebelum itu terjadi, Hades lebih dulu menyatakan dirinya akan bertarung. Alasannya sederhana, yaitu untuk membalaskan dendam saudaranya, Poseidon. Ares pun merasa lega karena bukan dirinya yang harus maju, meskipun sempat terkena sindiran dari Hermes yang membuatnya kembali panik. Namun karena yang bertarung adalah Hades, Ares yakin para dewa akan menang kali ini. Tiba-tiba datang seorang pria tersesat duduk di kursi milik Hades. Ares berniat mengantarnya ke kursi manusia, tetapi justru dibanting dengan mudah oleh pria itu. Pria tersebut adalah Qin Shi Huang. Ares yang tidak terima mencoba membalas, tetapi sekali lagi, Qin dengan mudah membantingnya. Tak lama kemudian, Jill dan Brunhilde datang menjemput Qin. Awalnya Qin enggan pergi karena merasa nyaman berada di ruang para dewa. Namun setelah Brunhilde memberitahu bahwa Qin adalah perwakilan manusia ketujuh, Qin langsung bersemangat, bahkan ia menolak berjalan melalui jalur biasa. Karena menurutnya, kemanapun ia melangkah, pasti akan ada jalan. Sementara itu di arena, Heimdall bersiap memulai ronde ke-7 Ragnarok, dan memanggil petarung dari pihak manusia. Namun, Qin tidak muncul dari pintu manusia seperti biasanya. Ternyata, ia datang dari arah pintu para dewa. Para kaisar Tiongkok berlari ke arah Qin dan menggelar karpet untuknya. Mereka menghormatinya sebagai kaisar yang berhasil mengakhiri perang 6 negara yang berlangsung selama ratusan tahun. Serta menjadi orang pertama yang mempersatukan Tiongkok. Ia adalah manusia yang mendekati status kaisar langit. Sang raja pertama, Qin Shi Huang. Tak lama kemudian, seorang paltri bernama Alpir datang sebagai partner. Ia sempat memarahi Qin karena sikapnya yang seenaknya. Namun Qin langsung menggendongnya, dan keduanya melakukan pelundur, menciptakan senjata bernama perisai lengan ilahi. Di sisi lain, Hades didatangi oleh pelayan Poseidon, yang membawa patahan trisula milik tuannya. Ia meminta Hades membalaskan dendam Poseidon dan memberikan hukuman langit kepada umat manusia. Hades pun menerima permintaan itu dan menggabungkan patahan Trisula Poseidon dengan Dwisula miliknya. Akhirnya Heimdall memanggil petarung pengganti Buddha. Sosok yang datang langsung dari Helheim itu membuat para dewa lain ketakutan, hanya dengan mendengar namanya. Aura kekuatannya bahkan mampu membuat Cerberus tunduk dan menaklukkan keganasan Typhon. Ia adalah kakak tertua dari 3 dewa Yunani terkuat, sang Raja Helheim, Hades.
Dengan demikian, pertarungan raja melawan raja resmi dimulai. Hades langsung maju mendekat, membuat seluruh arena menjadi hening dan mencekam. Ia melancarkan serangan mematikan, tetapi Qin masih mampu menghindarinya. Hades terus menyerang tanpa henti. Hingga akhirnya Hades mengeluarkan teknik kuat yang membuat arena retak dan berhasil melukai Qin. Tebasan itu begitu dahsyat hingga membuat seluruh Valhalla terdiam. Namun, saat Hades kembali maju menyerang dengan kekuatan besar, Qin dengan santai menagih serangan tersebut dan memantulkannya kembali ke arah Hades, hingga sang Raja Helheim terpental dan terluka oleh tombaknya sendiri. Teknik Qin dikenali sebagai Chiyu dengan 5 aliran berbeda, yang disebut kekuatan Phoenix. Setelah itu, Qin dengan tenang mengatakan kepada Hades bahwa Raja Dunia hanyalah dirinya seorang. Kita dijelaskan tentang asal-usul Chiyu, seorang dewa iblis yang menciptakan 5 teknik bertarung dan memberikan restu kepada para kaisar Tiongkok. Namun sejak Tiongkok telah ditaklukkan oleh Qin, Qin melakukan perjalanan ke Gunung Tai untuk menemui Chiyu. Dalam obrolannya, Chiyu meminta 10.000 tumbal jika Qin ingin diangkat menjadi kaisar. Namun Qin menolaknya karena bagi Qin, Chiyu hanyalah monster dan bukanlah dewa. Qin bahkan mengatakan, lebih baik mati daripada harus tunduk kepada monster seperti itu. Chiyu yang mendengar perkataan tersebut menjadi murka, dan mereka pun berkelahi. Qin akhirnya berhasil memenangkan pertarungan, yang konon berlangsung selama 6 hari 6 malam. Setelah menjalani ritual Fengshan, Qin resmi menjadi kaisar dan mendapatkan gelar Qin Shi Huang. Kembali ke Ragnarok, Jill bertanya kepada Brunhilde, apa itu teknik Chiyu? Brunhilde menjelaskan bahwa Qin mendapatkan teknik tersebut setelah mengalahkan Chiyu, yaitu sebuah ilmu bela diri yang terdiri dari 5 aliran. Di sisi lain, Ares mengingat teknik Qin yang sebelumnya dilakukan padanya, dan ia tidak percaya Qin bisa melakukan hal yang sama kepada Hades. Hermes kemudian menjelaskan bahwa Qin sebenarnya mengembalikan energi serangan Hades. Dengan kata lain, Hades terpental oleh energi serangannya sendiri. Hades kembali bangkit dan bertanya, apa arti raja bagi Qin? Bagi Qin, raja berarti tidak goyah, tidak tunduk, tidak bergantung, dan selalu berdiri di depan rakyatnya. Mendengar jawaban itu, Hades tertawa terbahak-bahak. Qin pun ikut tertawa bersamanya, membuat seluruh arena merasa keheranan. Qin bahkan bertanya, apa yang lucu? Bagi Hades, Qin sangat mirip dengan adiknya, Poseidon. Hades juga telah berjanji bahwa ia tidak akan kalah demi adiknya. Hades pun menggenggam ujung duiselanya dengan kuat, lalu maju menyerang dan menghantamkan serangan sekuat tenaga. Qin mencoba menahannya, tetapi Hades terus menambah kekuatannya hingga akhirnya membuat Qin tersungkur oleh teknik tersebut. Qin masih selamat dari serangan itu, meskipun mengalami luka yang cukup berat. Qin kemudian melepas penutup matanya dan mulai bersiap untuk bertarung kembali. Hades kembali maju menyerang secara bertubi-tubi. Namun Qin mampu menghindari setiap serangan sambil menunggu kesempatan. Hades kembali mengeluarkan jurus yang sama. Qin sempat kewalahan, tetapi ia meniupkan udara ke arah Hades, yang membuat Hades melemah. Dengan teknik Chiyu Wujud Zira, Qin berhasil membalikkan serangan Hades, hingga sang Raja Helheim terbanting. Hades masih mampu bangkit dan bertanya-tanya bagaimana Qin bisa membalikkan serangannya. Tiba-tiba Qin merasakan kesakitan. Namun, ia segera kembali bersiap menyerang. Qin kembali meniupkan angin ke arah Hades, yang membuat keseimbangan Hades terganggu. Dengan Chiyu Wujud Tombak, Qin akhirnya berhasil melukai Hades. Kini Hades mulai mengetahui rahasia Qin. Qin ternyata meniupkan angin ke arah titik vital Ki milik Hades untuk mengacaukan jurusnya. Hades bahkan merasa kagum karena tidak menyangka hembusan angin saja bisa memberikan efek sebesar itu. Qin mampu melakukan hal tersebut karena ia dapat melihat bintang di tubuh Hades. Alasan Hades bisa melemah adalah karena setiap orang memiliki titik Ki. Saat titik vital itu disentuh, maka Ki orang tersebut akan terganggu hingga menghambat jurus yang digunakan. Titik tersebut juga disebut sebagai bintang oleh Qin, dan itulah teknik rahasia Chiyu. Namun tiba-tiba, Qin juga terluka sama seperti Hades, karena Qin dapat merasakan rasa sakit orang lain. Meski begitu, bagi Qin hal itu bukanlah sebuah kelemahan, karena dengan kemampuan itu, ia justru bisa menjadi raja terkuat. Kemudian cerita beralih ke kilas balik masa lalu Qin. Pada masa itu terjadi pertempuran besar antara dinasti Qin dan Zhao, yang dikenal sebagai pertempuran Changping. Tak lama setelah itu, seorang bangsawan Qin bernama Jichu ditawan oleh Zhao. Di negeri musuh itulah ia memiliki seorang anak. Anak itu bernama Yingzheng, yang kelak akan dikenal sebagai Qin Shi Huang.
Namun tak lama kemudian, Jichu berhasil kembali ke Qin seorang diri, meninggalkan Yingzheng yang masih sangat kecil. Ibunya pun tidak benar-benar merawatnya, sehingga Yingzheng tumbuh sendirian di negeri yang membenci Qin. Ketika Yingzheng berusia sekitar 7 tahun, kebencian warga Zhao terhadap Qin dilampiaskan kepadanya. Karena statusnya sebagai tawanan, mereka tidak bisa membunuhnya. Namun, Yingzheng tetap harus hidup di bawah pengawasan ketat dan menanggung kebencian dari orang-orang sekitarnya. Meski diperlakukan seperti itu, Yingzheng selalu menunjukkan senyum dan bersikap sopan kepada siapapun yang ia temui. Ia menahan semua penderitaan itu sendirian. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Chunyan. Tujuan Chunyan menemui Yingzheng karena sekarang ia menjadi pengurus sekaligus pengawalnya. Awalnya Chunyan merasa kesal karena Yingzheng selalu tersenyum dan bersikap sopan. Padahal anak berusia 7 tahun seharusnya menangis dan merengek. Namun, Chunyan tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Seiring waktu, mereka mulai hidup bersama layaknya keluarga. Suatu hari di pasar, Chunyan melihat Yingzheng diperlakukan buruk oleh seorang pedagang, yang membuatnya kesal. Namun Yingzheng tidak mempermasalahkan hal tersebut. Saat itulah, Chunyan menyadari bahwa seluruh warga Zhao sangat membenci Yingzheng, karena ia adalah keturunan Qin yang telah menghancurkan keluarga mereka. Saat makan malam, Chunyan melihat luka di tubuh Yingzheng dan mengira ia telah disakiti seseorang. Namun Yingzheng menjelaskan bahwa entah sejak kapan, setiap kali ia melihat orang lain terluka atau merasakan kebencian mereka, luka yang sama juga muncul di tubuhnya. Fenomena ini disebut synesthesia mirror touch, yaitu kondisi di mana seseorang dapat merasakan sensasi tubuh orang lain hanya dengan melihatnya. Gejalanya pun bervariasi, tetapi dalam kondisi Yingzheng, luka yang ia lihat dapat muncul di tubuhnya sendiri. Apalagi ia telah terpapar kebencian rakyat Zhao sejak lahir. Chunyan kemudian bertanya mengapa Yingzheng selalu bersikap sok kuat. Yingzheng merasa bahwa semua ini adalah hukuman baginya karena telah membawa kebencian bagi rakyat Zhao. Dan ia berharap suatu hari mereka bisa memaafkannya. Namun Chunyan segera meyakinkannya bahwa semua itu bukanlah kesalahannya. Tidak ada salahnya untuk marah atau membenci mereka. Chunyan bahkan meminta Yingzheng untuk tidak menekan perasaannya dan menangis saja. Karena sekejam apapun orang tuanya, bukan berarti anak harus ikut menanggung dosanya. Karena Yingzheng berhak hidup sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Mendengar kata-kata itu untuk pertama kalinya, Yingzheng meluapkan emosinya dan menangis sejadi-jadinya sambil mengeluarkan semua amarah yang selama ini ia pendam. Keesokan paginya, Chunyan memberikan penutup mata kepada Yingzheng agar dapat mengurangi rasa sakitnya. Sejak saat itu, bagi Yingzheng, Chunyan menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Karena berkat dirinya, Yingzheng mulai bisa tertawa lepas dan menikmati hidup. 2 tahun kemudian, dua raja Qin meninggal satu persatu. Hingga akhirnya, ayah Yingzheng naik tahta. Karena Yingzheng adalah putra mahkota, ia pun diizinkan kembali ke Qin. Dalam perjalanan pulang, Yingzheng merasa sedih karena harus berpisah dengan Chunyan. Ia bahkan meminta Chunyan untuk ikut bersamanya. Tetapi karena Chunyan adalah rakyat Zhao, ia tidak bisa meninggalkan negerinya. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terjadi penyerangan yang langsung membunuh para pengawal mereka. Para penyerang tersebut masih menyimpan dendam terhadap Qin. Yingzheng yang sudah muak dengan semua kebencian itu berniat bertarung. Tetapi Chunyan melarangnya dan memilih maju sendirian melawan mereka. Pertarungan pun terjadi dengan sengit. Namun, Chunyan harus tertusuk karena kelelahan. Tapi ia kembali bangkit dan berhasil menghabisi para penyerang tersebut. Di saat-saat terakhir hidupnya, Chunyan akhirnya jujur kepada Yingzheng bahwa ia pernah memiliki seorang anak bernama Chun'ou yang seharusnya seusia dengan Yingzheng. Namun anaknya dikubur hidup-hidup dalam perang Changping. Sejak saat itu Chunyan hidup sendirian. Ketika ia ditugaskan menjadi pengawal Yingzheng, awalnya ia berniat membunuhnya. Namun setelah hidup bersama, ia tidak lagi memperdulikan balas dendam. Ia melihat bahwa Yingzheng adalah seorang anak yang mampu memahami kepedihan orang lain. Dan jika suatu hari ia menjadi raja, mungkin Yingzheng bisa mengubah dunia yang kejam ini. Sebelum benar-benar berpisah, Chunyan meminta Yingzheng untuk tetap menjalani keyakinannya dan menjadi raja yang terhebat. Yingzheng pun berjanji kepadanya, dan Chunyan mengembuskan napas terakhir di pelukan Yingzheng. Setelah itu, Yingzheng berhasil kembali ke Qin dengan selamat. Pada usia 12 tahun, ia naik tahta menjadi raja. Dan dalam waktu 25 tahun, Yingzheng memperoleh gelar Qin Shi Huang, serta menjadi kaisar pertama yang memerintah seluruh Tiongkok. Kembali ke pertempuran Ragnarok,
Qin memberitahu Hades bahwa dirinya akan menjadi raja terhebat karena ia telah membuat janji kepada seseorang. Hades yang juga memiliki janji yang sama tidak mau kalah dan kembali maju menyerang. Ia bahkan mulai mampu memblokir hembusan angin Qin dan berhasil melukai Qin. Namun saat Hades hendak melancarkan serangan berikutnya, hembusan angin mengenai dirinya dan membuat serangan itu gagal. Dengan ciu wujud tombak kapak, Qin menyerang Hades hingga membuatnya terpental. Hal itu membuat Hades tidak menyangka bahwa ada manusia yang mampu bertahan selama ini. Berpindah ke Beelzebub, monster buatannya tiba-tiba bangkit dan menyerang. Namun dengan mudah, Beelzebub melukai monster itu. Ia justru dicegat dan dihabisi oleh seorang pria bertopeng, yang ternyata orang itu adalah Adamas. Adamas datang untuk menanyakan alasan Beelzebub membangkitkan Hajun. Dengan wajah suramnya, Beelzebub hanya menjawab bahwa ia sedang mencoba menciptakan makhluk yang mampu membunuh dirinya. Tak ingin memperpanjang pembicaraan, Adamas lalu bertanya, kenapa Beelzebub tidak menonton pertarungan Hades? Beelzebub hanya menjawab singkat, bahwa Hades tidak mungkin kalah. Kembali ke pertarungan Ragnarok, Hades justru melukai tubuhnya sendiri, membuat Zeus teringat bahwa Hades selalu siap melakukan apapun demi meraih kemenangan. Hades bahkan mulai bersenandung seperti Poseidon sebelum maju menyerang. Kini Hades juga sudah mampu mengantisipasi peluru udara milik Qin. Darah Hades memperkuat senjatanya melalui kekuatan yang disebut Pluto Ichor, membuat kekuatannya berkali-kali lipat. Namun teknik ini juga berbahaya, karena jika energi kehidupannya habis, Hades akan mati. Teknik tersebut Hades namai sebagai Ichor Desmos, dan dengan serangan lanjutan Ichor Eos, Hades berhasil melukai Qin, hingga membuatnya terpental. Hades juga menegaskan kepada Qin bahwa dirinya tidak akan kalah demi adik-adiknya. Kemudian diperlihatkan masa lalu Hades. Ia adalah sosok kuat yang selalu diandalkan oleh para dewa lain, terutama sejak perang besar Gigantomachia. Setelah Zeus memenangkan perang Titanomakhia, Dewi Primordial Gaia tidak mengakui kemenangan tersebut. Ia kemudian memimpin para gigan untuk menyerang alam dewa, membuat banyak dewa kewalahan menghadapi kekuatan tersebut. Para dewa Olympus pun berkumpul untuk menentukan langkah. Zeus sebagai pemimpin memutuskan untuk langsung menghadapi para gigan. Namun tak lama setelah pertemuan itu selesai, Hades menerima pesan darurat dari Helheim. Ternyata Tartarus, penjara terdalam di Helheim yang digunakan untuk mengurung monster dan dewa berbahaya, sedang diserang oleh para Titan. Tanpa memberitahu siapapun, Hades segera pergi sendirian untuk menghentikan mereka. Sementara para dewa Yunani lain bertempur melawan para gigan dan akhirnya memenangkan perang. Poseidon menyadari bahwa Hades tidak berada di medan pertempuran. Saat dia menanyakan hal itu kepada pelayannya, ia baru mengetahui bahwa Hades sedang menahan para Titan sendirian di Helheim. Mendengar itu, Poseidon segera pergi menyusulnya. Poseidon menegurnya karena tindakan Hades dianggap terlalu gegabah. Namun Hades menjawab bahwa sebagai kakak tertua, sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi adik-adiknya. Ia juga bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah kalah sebagai seorang kakak. Untuk pertama kalinya, Poseidon menunjukkan rasa hormatnya dan memanggil Hades sebagai kakak. Kembali ke arena Ragnarok yang dipenuhi sorakan untuk Hades. Di sisi lain, Hermes penasaran kenapa Hades begitu peduli kepada adik-adiknya. Tiba-tiba Adamas muncul, membuat Ares terkejut karena ia mengira Adamas sudah mati. Hermes kemudian menjelaskan bahwa Adamas memang hampir mati. Namun atas arahan Hades, ia diselamatkan oleh Beelzebub. Selain itu, Poseidon juga saat itu tidak benar-benar berniat membunuhnya. Setelah kejadian itu, Adamas tinggal di Helheim sebagai dewa baru bernama Adamatin. Adamas kemudian menjelaskan kepada Hermes bahwa alasan Hades peduli kepada adik-adiknya hanya karena kasih sayangnya yang tulus. Sementara itu di arena, Qin dan Alpir menerima luka yang sama di bahu mereka. Meskipun Qin kini terluka parah, ia tetap tidak mau menyerah karena baginya rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan penderitaan orang lain. Qin kemudian berniat melancarkan serangan terakhir, meskipun sempat merasa ragu. Namun setelah diyakinkan oleh Alpir, semangatnya kembali bangkit, dan ia berjanji akan memenangkan pertarungan ini. Wujud pelunur Alpir pun berubah menjadi pedang. Pertarungan akhirnya mencapai tahap akhir. Kedua raja sama-sama memikul harga diri mereka. Hades bertarung demi adik-adiknya, sementara Qin bertarung demi rakyatnya. Sebagai sesama raja, mereka mampu saling memahami satu sama lain.
Lalu Hades maju dengan serangan Ikor Eos, sementara Qin menyambutnya dengan tebasan walet. Kekuatan Hades lebih unggul hingga membuat tangan kiri Qin terpotong. Namun di sisi lain, stamina Hades juga hampir habis. Alpir merasa ini adalah batas kemampuan mereka. Namun Qin justru tertawa saat melihat banyak bintang di hadapannya. Lalu ia kembali bangkit berdiri. Junyan yang menyaksikan itu meminta Qin berhenti. Begitu juga dengan umat manusia lainnya. Namun Qin menjawab bahwa seorang raja tidak boleh menyerah. Melihat rajanya bangkit, seluruh umat manusia pun terharu dan mulai bersorak memberikan semangat. Mendengar semua dukungan itu, sang raja pun bersiap menyelesaikan pertempuran terakhir ini. Seluruh arena begitu tegang, menyaksikan pertarungan dua raja yang bersiap mengakhiri semuanya. Hades maju lebih dulu dengan Ikor Eos, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Qin pun menyambutnya dengan ciu wujud Jirah. Seluruh penonton merasa ini akan menjadi akhir bagi Qin. Namun di saat terakhir, Qin menggunakan peluru udara untuk menghentikan serangan Hades. Serangan itu membuat Hades terkejut, karena Desmos miliknya mulai melemah. Qin lalu membalikan serangan dengan ciu wujud pedang dan Jirah. Dan dengan jurus tebasan walet kaisar pertama, Qin berhasil menghancurkan senjata Desmos. Membuat seluruh penonton terdiam saat melihat Hades tertusuk sekaligus ditebas oleh raja dari Tiongkok itu. Hades pun mengakui kehebatan Qin dan meminta maaf kepada adik-adiknya karena telah gagal menepati sumpahnya. Tubuh Hades mulai hancur. Pada saat yang sama, luka di tubuh Qin juga muncul karena ia melihat luka Hades. Meski begitu, Qin tetap berusaha berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Hades dan mengakuinya sebagai seorang teman. Dengan demikian, pemenang Ragnarok ronde ke-7 adalah Qin Shi Huang dengan durasi 12 menit 57 detik. Kekalahan Hades menjadi hasil yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Seluruh umat manusia pun bersorak gembira atas kemenangan ini. Qin dan Alpir meninggalkan arena. Namun kondisi Qin sangat parah, hingga akhirnya ia tersadarkan diri dan segera dibawa untuk diobati. Kekalahan Hades juga membuat para dewa Yunani muak. Bahkan Adamas sudah tidak peduli lagi dengan Ragnarok dan berniat membereskan semuanya sendirian. Sementara itu, Zeus hanya terdiam, menyadari permintaan maaf Hades di akhir hidupnya. Arena Ragnarok kini sedang diperbaiki. Untuk sementara, umat manusia unggul dengan skor 3-4. Para penonton harus bersabar, karena arena akan direnovasi sebelum pertarungan berikutnya dimulai. Berpindah ke Brunhilde dan Jill, yang datang melihat kondisi Qin yang masih kritis. Setelah selesai menjenguknya, mereka berniat menengok Buddha. Namun di tengah perjalanan, mereka langsung dihadang oleh Adamas yang menanyakan keberadaan Qin. Brunhilde tidak menjawab pertanyaan itu, dan Adamas hampir saja menyerangnya. Dan saat itulah Beelzebub datang, melerai dan mengingatkan Adamas agar tidak menodai kehormatan Hades. Mendengar itu, Adamas akhirnya pergi. Tetapi sebelum pergi, ia bersumpah akan membunuh Brunhilde dan Qin setelah Ragnarok berakhir. Brunhilde kemudian berterima kasih kepada Beelzebub. Namun Beelzebub justru memperingatkannya bahwa dirinya dan para dewa lain akan membalas kekalahan ini. Di tempat lain, Buddha yang kabur dari ruang perawatan didatangi oleh Sakata Kintoki, yang datang menjenguknya sambil membawa permen kesukaan Buddha. Buddha kemudian meminta bantuan Kintoki untuk menyelidiki seseorang yang diyakini bisa mengguncang Ragnarok, yaitu pahlawan pembunuh naga, Siegfried. Sementara itu, Hermes terlihat memainkan Requiem untuk mengenang Hades. Di tengah suasana itu, Beelzebub datang menghampirinya dan meminta Hermes menyampaikan pesannya kepada Zeus, bahwa dirinya akan bertarung di ronde selanjutnya. Di tempat lain, Brunhilde dan Jill mendatangi perwakilan umat manusia selanjutnya, yaitu Nikola Tesla. Ia adalah seorang ilmuwan jenius yang telah menciptakan berbagai penemuan yang digunakan dalam banyak teknologi hingga saat ini. Saking jeniusnya, banyak orang menyebut risetnya seperti sihir. Namun Tesla tidak suka dengan sebutan itu, karena baginya semua yang ia lakukan adalah sains. Brunhilde lalu bertanya apakah riset Tesla sudah selesai. Tesla menjawab bahwa semuanya sudah lama selesai dan tersimpan di otaknya. Ia hanya membutuhkan material untuk mewujudkan teorinya. Brunhilde kemudian memanggil adiknya Gendul, yang langsung diajak Tesla untuk melakukan pelundur. Saat proses pelundur berlangsung, ruangan dipenuhi energi besar. Dan seketika tubuh Tesla dilapisi Jirah berbentuk robot. Dengan penuh percaya diri, Tesla mengklaim bahwa penemuannya akan melampaui para dewa.
Kemudian cerita beralih ke kilas balik Beelzebub, yang dikenal sebagai Raja Lalat. Ia adalah dewa yang paling kesepian di Valhalla. Orang-orang menjauhinya karena percaya bahwa Beelzebub adalah anak yang dikutuk oleh Satan, dan siapapun yang berada di dekatnya akan mendapatkan malapetaka. Bahkan nyawa dan jantung mereka akan direnggut oleh Satan, yang mereka sebut sebagai anatema. Karena hal itu, tidak ada yang mendekatinya, kecuali 3 malaikat, yang bernama Azazel, Samael, dan Lucifer. Mereka mencoba mengajak Beelzebub berteman, bahkan mengajaknya pergi ke Eden. Namun Beelzebub hanya diam, dan tidak terlalu menanggapi mereka, bahkan menyuruh mereka pergi. Sampai akhirnya, Lucifer meyakinkan Beelzebub bahwa Satan atau anatema hanyalah legenda dan belum tentu benar. Mereka terus berusaha mendekatinya, bertingkah konyol, hingga perlahan membuat Beelzebub tersenyum. Pada akhirnya, Beelzebub menerima mereka dan ikut pergi bermain ke Eden. Di sana mereka melakukan banyak hal, dan untuk pertama kalinya, Beelzebub merasakan memiliki seorang teman. Ia merasa sangat bahagia dan ingin semua ini berlangsung selamanya. Namun saat ia terbangun dari tidurnya, tubuhnya sudah dilumuri darah, dan seluruh teman-temannya telah mati, dengan lubang di bagian dada mereka. Kejadian itu membuat Beelzebub mulai memikirkan kembali perkataan para dewa lain. Dan ia pun percaya bahwa Satan adalah penyebab kematian teman-temannya. Sejak saat itu, Beelzebub berniat mencari dan membunuh Satan. Beelzebub pun menjalani hidupnya hanya untuk mencari keberadaan Satan, dan kembali hidup sendirian. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang dewi bernama Lilith. Mengetahui tujuan Beelzebub, Lilith memutuskan untuk membantunya. Alasannya, karena ia adalah teman masa kecil Lucifer, dan ingin mengetahui kebenaran di balik semua ini. Selain itu, Lilith juga ingin menemani dan mengawasi Beelzebub dalam perjalanannya. Karena mereka memiliki musuh yang sama. Mereka berdua memulai perjalanan bersama untuk mencari keberadaan Satan. Mereka telah menelusuri berbagai tempat, di Valhalla hingga Helheim. Namun tetap tidak menemukan hasil. Hingga suatu hari, Beelzebub tertidur karena kelelahan. Dan bermimpi melihat Satan yang membawa teman-temannya. Lalu membunuh mereka, sambil mengatakan bahwa siapapun yang mencintai Beelzebub akan selalu binasa. Beelzebub terbangun dari mimpi buruk itu, dan langsung ditenangkan oleh Lilith. Ia merasa sangat menyesal, karena seseorang sebaik Lucifer harus mati karena berteman dengannya. Namun Lilith menjelaskan bahwa Lucifer hanya tidak ingin melihat orang lain kesepian. Itu saja alasannya. Dilanda rasa bersalah yang dalam, Beelzebub bertekad untuk membalaskan semua ini kepada Satan, dan berjanji akan melindungi Lilith dengan seluruh hidupnya. Namun saat Beelzebub kembali tertidur, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika ia terbangun, tanpa sadar, ia telah menusuk dada Lilith dengan tangannya sendiri. Di saat itulah, Beelzebub menyadari sebuah kenyataan pahit, bahwa Satan yang selama ini ia cari ternyata berada di dalam dirinya sendiri. Beelzebub yang dipenuhi penyesalan langsung meminta maaf kepada Lilith. Namun Lilith justru mengatakan bahwa selama bersama Beelzebub, ia merasa sangat bahagia. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mencintai Beelzebub dan telah memaafkannya sepenuhnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Lilith meminta Beelzebub untuk terus hidup demi mereka semua. Lalu ia meninggalkan tanda di dada Beelzebub sebelum akhirnya pergi. Sejak saat itu, Beelzebub hidup dalam kehancuran dan hanya memiliki satu keinginan, yaitu menemukan seseorang yang mampu membunuhnya. Kembali ke arena Ragnarok. Kali ini, para dewa tidak ingin membiarkan umat manusia unggul. Perwakilan mereka adalah dewa kegelapan, yang ditakuti oleh dewa lain, dan membuat manusia gemetar saat mendengar namanya, Sang Raja Lalat, Beelzebub. Tak lama kemudian, arena dipenuhi kilatan listrik. Perwakilan manusia pun memasuki arena. Sosok yang dikenal sebagai anak cahaya, pengguna sihir yang ia sebut sebagai sains, satu-satunya penyihir umat manusia, Nikola Tesla. Dengan ini, pertarungan Ragnarok ke-8 antara Beelzebub melawan Nikola Tesla resmi dimulai. Dengan tongkatnya, Beelzebub menciptakan retakan di arena, yang tampak seperti serangan sihir. Melihat itu, Tesla segera meluruskan bahwa serangan tersebut bukan sihir, melainkan sains. Di tengah kebingungan para penonton, Galileo Galilei menjelaskan bahwa setiap akibat pasti memiliki sebab. Menurutnya, yang dilakukan Beelzebub adalah penerapan hukum fisika sederhana, yaitu hukum getaran. Beelzebub kemudian maju menyerang, dan dengan mudah merusak zirah Tesla. Menurut Tesla, serangan tersebut merupakan getaran dengan frekuensi tinggi, dan jika mengenainya secara langsung, tubuhnya bisa saja terbelah dua.
Melihat itu, Jill mulai ragu Tesla bisa menang. Namun Brunhilde tetap yakin, karena zirah yang digunakan Tesla dirancang oleh manusia tercerdas sepanjang sejarah, menjadikannya harta karun ilahi milik Tesla yang bernama Super Automatum B. Tesla pun mulai menyerang dengan kecepatan tinggi dan daya hancur yang besar. Ia melancarkan plasma punch. Meskipun serangannya masih bisa dihindari oleh Beelzebub, ia tidak berhenti di situ. Tesla meningkatkan kekuatannya dan kembali menyerang dengan plasma jet punch. Namun serangan itu berhasil ditahan oleh Beelzebub menggunakan teknik Sorat Samek. Pertarungan semakin sengit, Beelzebub menyerang dengan Sorat Puff. Sementara Tesla membalas dengan PGB Twins. Adu kekuatan pun terjadi. Namun dengan meningkatkan getaran pada serangannya, Beelzebub berhasil unggul dan membuat zirah Tesla mulai terkoyak. Melihat Tesla dalam kondisi terdesak, Beelzebub justru merasa kecewa. Jill tidak menyangka tongkat kecil milik Beelzebub memiliki kekuatan sebesar itu. Brunhilde menjelaskan bahwa tongkat tersebut adalah sumber kekuatannya. Di tangan kiri, tongkat itu berfungsi sebagai perisai, sementara di tangan kanan menjadi senjata penyerang. Tongkat itu bernama Apomeus. Karena memiliki dua fungsi berbeda, Beelzebub mampu menyerang dan bertahan dengan sangat efisien. Selain itu, tongkat tersebut juga berfungsi untuk memperkuat getarannya. Sementara itu, Tesla mengakui bahwa serangan Beelzebub sangat luar biasa, dan langsung menyadari bahwa tongkat itulah yang memperkuat kekuatannya. Tak lama kemudian, persiapan Tesla akhirnya selesai. Ia menyatakan akan menunjukkan nilai evolusi sejati umat manusia. Tesla kemudian melepaskan energi besar ke udara dan menciptakan sebuah penjara listrik yang disebut sebagai zona gematria. Banyak penonton terpukau, namun juga kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Karena di dalam arena tersebut, Tesla tampak mengapung di udara. Tesla pun menjelaskan bahwa di dalam zona itu, dialah yang akan menjadi dewa. Para ilmuwan lain menegaskan bahwa ini bukan sulap dan bukan sihir, melainkan sains. Mereka menjelaskan bahwa setelah kematian Nikola Tesla, masih banyak penelitiannya yang belum dipublikasi, dan diduga diamankan oleh pihak FBI dan KGB. Salah satu teorinya adalah sistem antigravitasi. Brunhilde menjelaskan bahwa pada masa itu, material untuk mewujudkannya belum tersedia. Namun Tesla sudah menyimpan seluruh blueprintnya di dalam pikirannya. Super Automatum B menjadi dasar dari sistem tersebut, yang menyebarkan partikel bermuatan listrik saat bertarung, yang disebut sebagai partikel super Tesla. Ketika partikel tersebut memenuhi arena, sistem antigravitasi dapat diaktifkan, dan hanya Tesla yang sepenuhnya memahami mekanismenya. Kini, Tesla bersiap menunjukkan kekuatannya kepada Beelzebub. Ia melesat dengan kecepatan luar biasa, hingga pukulannya menghasilkan gelombang dahsyat. Dan untuk pertama kalinya, Beelzebub berhasil dilukai. Ares terkejut melihat Tesla yang melesat begitu cepat. Namun Hermes menjelaskan bahwa kecepatan Tesla sebenarnya tidak berubah secara drastis. Pada dasarnya, setiap orang yang berlari harus menghentakkan kaki ke tanah, sehingga kecepatannya meningkat secara bertahap. Namun Tesla yang sekarang berada dalam kondisi antigravitasi. Ia mampu langsung mencapai kecepatan maksimal hanya dengan satu hentakan pertama. Tesla menamai teknik itu Zero Max. Lalu kembali maju menyerang sambil menghindari serangan Beelzebub dengan manuver tajam, hingga berhasil melukai Beelzebub sekali lagi. Beelzebub pun mulai serius dan kembali menggunakan Sorat Pipe. Namun Tesla dengan mudah menghindarinya tanpa perlu mengubah posisi tubuhnya secara signifikan. Dengan gerakan yang tidak biasa, Tesla maju menyerang menggunakan teknik bernama PPPS, yang bahkan mampu menembus pertahanan Beelzebub melalui teknik yang disebut Tesla Step. Dengan nama Nora itu, Tesla kembali menyerang, namun Beelzebub masih mampu menangkisnya. Adamas menjelaskan bahwa Beelzebub memiliki insting bertarung terbaik di Helheim, sehingga kemungkinan ia sudah membaca pola gerakan Tesla. Tesla kemudian bersiap menggunakan teknik lain, dan meminta semua orang untuk menyaksikannya. Saat energi di zirahnya meningkat, Tesla tiba-tiba menghilang, dan muncul di belakang Beelzebub, lalu melancarkan serangan kuat yang mengejutkan semua orang. Meskipun menerima serangan kuat, Beelzebub tetap mampu bangkit, dan mulai menyadari bahwa teknik tersebut adalah teleportasi. Tesla dengan bangga menyebut teknik itu sebagai Tesla Warp. Beelzebub pun menganalisis kelemahan teknik tersebut. Pertama, Tesla membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya. Kedua, teknik tujuan teleportasinya terbatas, karena sebenarnya Tesla mengarahkan posisi Beelzebub agar berada di titik yang dia inginkan. Ketiga, jumlah penggunaan teknik itu memiliki batas. Tesla memuji analisis tersebut dan menambahkan bahwa Tesla Warp hanya bisa digunakan di dalam zona gematria, serta membutuhkan partikel listrik
yang dihasilkan dari setiap gerakannya. Selain itu, teknik ini memerlukan waktu 63 detik untuk dapat digunakan kembali. Setiap teleportasi juga menghabiskan satu kumparan super Tesla. Dan saat ini, Tesla hanya bisa menggunakan 2 kali lagi. Beelzebub menganggap Tesla terlalu percaya diri karena mengungkapkan kelemahannya sendiri. Namun Tesla menjelaskan bahwa ia melakukan itu bukan karena kesombongan, melainkan karena ilmu pengetahuan harus dibagikan. Sementara itu, luka Beelzebub ternyata jauh lebih parah dari yang terlihat, membuatnya teringat pada masa lalu. Kisah beralih ke Helheim, saat Beelzebub menemui Hades dan menantangnya bertarung karena ia ingin mati. Hades menerima tantangan tersebut dan pertarungan sengit pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Beelzebub benar-benar kewalahan dan menyadari bahwa ia tidak bisa menang. Namun di sisi lain, ia merasa lega karena akhirnya bisa mati. Hades kemudian bertanya mengapa Beelzebub datang hanya untuk mencari kematian. Beelzebub menjelaskan bahwa setiap kali ia mencoba membunuh diri, tanda yang ditinggalkan oleh Lilith selalu menghalanginya. Ia bahkan merasa Lilith melakukan itu agar dirinya terus menderita. Karena itu, ia meminta Hades untuk mengakhiri hidupnya. Mendengar hal tersebut, Hades menyebutnya bodoh. Ia memahami perasaan Lilith dan menjelaskan bahwa tanda itu bukan kutukan, melainkan sebuah doa, agar Beelzebub tetap hidup. Hades meminta Beelzebub untuk menenungkan hal itu terlebih dahulu. Jika setelah itu ia masih ingin mati, Hades akan mengabulkannya. Ia juga menantikan kedatangan Beelzebub kembali. Beelzebub yang kebingungan hanya bisa menangis. Beberapa waktu kemudian, Beelzebub kembali menemui Hades. Namun kali ini ia tidak ingin mati di tangan Hades, melainkan ingin mati dengan cara yang paling keji. Sampai saat itu tiba, ia akan terus hidup untuk menebus dosanya. Mendengar hal itu, Hades hanya tertawa dan menganggap Beelzebub sangat merepotkan. Ia kemudian memberikan tongkat Apomius, sebuah harta karun ilahi yang sangat cocok untuk Beelzebub. Karena dengan itu, ia akan semakin sulit untuk mati. Hades juga berjanji akan menyaksikan penderitaan Beelzebub hingga akhir. Alasan Hades mau meladeni Beelzebub hanya karena ia teringat pada adik-adiknya, yang juga merepotkan. Dan ia merindukan hal itu. Beelzebub pun menyadari bahwa Hades sama merepotkannya. Karena sifat Hades, Beelzebub yang awalnya hanya ingin mati, justru berubah setelah menyaksikan kematian Hades. Ia kini memiliki keinginan untuk membantai seluruh umat manusia. Zeus mulai menyadari kalau Beelzebub akan menggunakan jurus terlarang dari Helheim. Di saat yang sama, Tesla langsung maju menyerang untuk mengganggu konsentrasinya. Namun Beelzebub tetap fokus. Dengan menyatukan kekuatan Baal dan Zebul, Beelzebub mulai mengumpulkan energi besar. Bahkan Zeus sampai menyuruhnya berhenti, tapi Beelzebub tetap melanjutkannya. Dari gabungan kekuatan itu, terciptalah gelombang hitam raksasa, yang dampaknya mengguncang seluruh arena Valhalla. Menghadapi serangan sebesar itu, Tesla dibuat kewalahan dan tubuhnya babak belur. Di sisi lain, serangan ini juga memberikan dampak besar bagi Beelzebub sendiri. Tubuhnya ikut terluka parah. Setelah serangan dilepaskan, Beelzebub terkejut karena Tesla ternyata belum musnah. Tesla mampu bertahan dengan mengorbankan satu kumparan Tesla dan menggunakan Tesla Punch untuk menahan serangan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya. Meski begitu, Beelzebub tetap yakin ini akan menjadi akhir bagi Tesla. Namun Tesla langsung menyangkalnya, karena bagi umat manusia tidak ada yang namanya akhir. Lalu kita dibawa ke masa kecil Tesla di desa Smiljan. Saat berusia 5 tahun, ia memiliki seorang kakak, bernama Dane Tesla. Ia sering menghabiskan waktu di laboratorium milik kakaknya, yang saat itu sedang mencoba menciptakan kincir angin, yang 2 kali lebih hebat dari biasanya. Meskipun Dane sendiri masih merasa ragu dengan penemuannya, Nikola kemudian meyakinkannya bahwa penemuan itu pasti akan berhasil. Namun ia juga bertanya, kenapa tetap membuatnya jika masih ragu? Dane menjawab, kalau ia menyukai perasaan saat orang lain merasa senang dengan hasil penemuannya. Namun kali ini ia merasa kurang percaya diri dan takut mengecewakan kakeknya. Mendengar itu, Nikola langsung menyemangatinya dan mengatakan bahwa kegagalan justru akan membawa kita ke penemuan baru. Dane pun tersenyum dan memuji kecerdasan Nikola. Di sisi lain, Nikola sangat menyayangi kakaknya beserta semua penemuannya. Namun suatu hari, saat badai datang, Dane pergi untuk mengecek kincir angin tersebut. Karena tak kunjung kembali, Nikola merasa khawatir dan menyusulnya. Tapi saat ia sampai di sana, ia mendapati Dane telah tewas tersambar petir. Di pemakamannya, kakek mereka menyesal karena telah meminta Dane membuat kincir angin itu. Namun Nikola mencoba meyakinkannya bahwa Dane masih hidup di dalam dirinya. Setelah itu, dengan blueprint peninggalan kakaknya, kincir angin tersebut mulai dibangun.
Meski awalnya belum bisa berputar, Nikola terus menyempurnakannya hari demi hari, hingga 6 tahun kemudian ia berhasil membuat versi baru, dan kincir itu akhirnya berfungsi. Meski begitu, Nikola menegaskan bahwa ia hanya menyempurnakan blueprint kakaknya, dan bahwa dana akan terus hidup melalui warisan sains. Sejak saat itu, Tesla terus melakukan penelitiannya sepanjang hidupnya, bahkan hingga setelah kematian. Kembali ke arena Valhalla, Tesla kembali bangkit dan mendapatkan dukungan dari seluruh umat manusia. Zona Gematria pun kembali aktif, dan Tesla langsung maju menyerang menggunakan Tesla Step. Sementara itu, Beelzebub hanya bisa bertahan. Namun kondisi arena yang dipenuhi puing-puing justru sedikit menguntungkannya, karena membuat pergerakan Tesla tidak seoptimal sebelumnya. Meskipun tubuhnya sudah terluka parah, Beelzebub tetap maju dan melancarkan serangan dengan mengorbankan dirinya. Dengan serangan Sorat Warp, ia berhasil menghantam Tesla hingga membuat zona Gematria kembali hancur. Melihat hal itu, seluruh umat manusia sempat kehilangan harapan. Namun secara mengejutkan, Tesla masih mampu bertahan, dan justru semakin bersemangat, membuat harapan itu kembali muncul. Pertarungan pun memasuki tahap akhir. Tesla kembali maju dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah perisai Beelzebub. Pukulan bertubi-tubi Tesla membuat Beelzebub semakin terdesak. Bahkan hampir tidak punya celah untuk membalas serangan brutal itu. Pertarungan yang semakin memanas ini membuat seluruh penonton tegang menyaksikannya. Namun di balik tekanan itu, tubuh Tesla sebenarnya sudah mencapai batasnya. Efek serangan Beelzebub sebelumnya mulai terasa, bahkan kemungkinan organ dalam Tesla sudah rusak akibat getaran tersebut. Meskipun begitu, Tesla tetap memaksakan dirinya untuk terus menyerang, hingga mereka kembali beradu serangan. Sayangnya, kali ini serangan Tesla berhasil dipatahkan. Tapi Tesla tidak berhenti. Dengan teknik PPPG, ia kembali mendorong tubuhnya untuk menyerang balik. Saat Beelzebub menggunakan perisainya, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangan kanan Tesla berteleport, membuat semua orang kebingungan. Seketika tangannya berpindah ke belakang Beelzebub. Dengan tinju kanan dari belakang dan tinju kiri dari depan, Tesla melancarkan serangan dua sisi yang hampir mustahil untuk dihindari. Namun, dengan ketenangannya, Beelzebub berhasil mengatasi serangan itu. Di saat yang sama, Tesla justru menerima serangan fatal sebagai balasannya. Tesla pun mengakui bahwa Beelzebub selangkah lebih unggul darinya. Tapi sebenarnya, Beelzebub bisa membaca celah serangan tersebut karena merasa tidak mungkin seorang seperti Tesla hanya mengandalkan serangan fisik semata. Akhirnya pertarungan pun mencapai akhir. Meskipun kali ini umat manusia harus kalah, Tesla meminta seluruh umat manusia untuk tetap menegakkan kepala mereka. Baginya, pertarungan ini adalah langkah maju bagi masa depan umat manusia. Perlahan, tubuh Tesla dan Gendul pun mulai menghilang. Bahkan di detik-detik terakhirnya, Tesla masih terus menyemangati umat manusia untuk terus mengejar kemajuan. Dengan demikian, ronde ke-8 Ragnarok dimenangkan oleh Beelzebub dengan durasi 16 menit 16 detik, menggunakan jurus penutup, Sorat Res. Kemenangan ini juga mengubah pandangan para dewa terhadap Beelzebub. Bahkan Beelzebub sendiri mulai menyadari bahwa dewa dan manusia sebenarnya tidak jauh berbeda. Sementara itu, Brunhilde kembali ke ruangannya untuk memberikan penghormatan kepada para pejuang yang gugur, baik dari pihak manusia maupun dewa. Namun secara mengejutkan, Buddha sudah menunggunya di sana. Buddha pun merasa heran, melihat seseorang yang dipenuhi ambisi duniawi masih bisa menangis. Ia datang karena memiliki satu pertanyaan, yaitu tentang mantan kekasih Brunhilde, Siegfried. Sosok yang sudah lama ditahan di Tartarus. Ia pun mulai curiga apakah Ragnarok ini ada kaitannya dengan Siegfried. Namun Brunhilde mengatakan bahwa semua ini tidak ada kaitannya, dan Siegfried bukan mantan kekasihnya. Mendengar itu, Buddha justru terkejut karena memahami maksud sebenarnya dari Brunhilde. Ia bahkan tak menyangka Ragnarok ini dimulai karena seseorang yang masih terjebak di romansa remaja. Lalu cerita berpindah ke Helheim. Tepatnya di Tartarus, dua penjaga sedang berbincang tentang kemenangan Beelzebub di ronde ke-8. Mereka tidak terlalu terkejut, namun kekalahan Hades di ronde sebelumnya membuat mereka mulai bingung dengan kekuatan umat manusia. Tiba-tiba, salah satu tahanan ikut menanggapi percakapan mereka. Ia merasa terkesan dengan jalannya pertandingan yang di luar dugaan. Salah satu penjaga sempat bertanya, ia berpihak ke siapa. Namun rekannya langsung memperingatkan agar tidak berbicara dengan tahanan tersebut, karena hal itu dilarang. Di sisi lain, tahanan itu justru khawatir kepada Brunhilde yang selalu memaksakan dirinya. Dan sosok itu ternyata adalah Siegfried. Berpindah ke trio Dewa Yunani, Ares terlihat tidak suka dengan perwakilan dewa selanjutnya, karena sikapnya yang terlalu narsistik.
Namun bagi Zeus, meskipun orang itu terkesan aneh, tidak bisa dipungkiri bahwa dia sangat kuat. Dan sosok yang dimaksud adalah Apollo. Melihat kondisi skor yang kini imbang 4 sama, Zeus langsung memintanya untuk maju bertarung. Apalagi kekalahan sebelumnya datang dari Poseidon, Hercules, dan Hades, yang sebagian besar merupakan dewa Yunani. Mendengar itu, Apollo justru menyayangkan dirinya tidak bisa menyaksikan pertarungan mereka yang indah. Ares sempat menegurnya, karena Apollo tidak menunjukkan kesedihan. Namun Apollo menegaskan bahwa mereka semua telah bertarung dengan penuh semangat. Ia pun ingin melakukan hal yang sama, bersinar seperti matahari saat gilirannya tiba. Di sisi lain, Brunhilde dan Jill bergerak untuk menemui perwakilan manusia berikutnya. Sosok yang dikenal sebagai pemberontak terhebat dalam sejarah manusia. Mereka pun tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh para prajurit terkuat, yaitu bangsa Sparta. Dan dari sanalah muncul sosok yang akan menjadi perwakilan sang Raja Sparta, Leonidas. Namun di luar dugaan, Leonidas menolak tawaran tersebut. Ia hanya ingin bertarung sebagai pembuka atau penutup. Mendengar itu, Brunhilde sempat menyayangkannya. Namun situasi berubah saat Brunhilde menyebut bahwa lawannya adalah Apollo. Mendengar nama itu, Leonidas langsung naik pitam. Ia menyebut Apollo sebagai bajingan bodoh, dan tanpa ragu langsung menerima tawaran tersebut. Untuk pendampingnya, Brunhilde menunjukkan Geirröd, seorang Valkyrie dengan sifat yang sama kerasnya. Bahkan sebelum sempat bertarung, keduanya sudah sempat berdebat dan saling bentrok. Meski begitu, pada akhirnya mereka tetap melakukan pelundur bersama. Tak lama kemudian, kita kembali ke arena yang sudah bersiap untuk memulai ronde ke-9 Ragnarok. Perwakilan manusia pun dipanggil. Ia berasal dari bangsa terkuat, yang mendedikasikan hidupnya untuk bertarung. Lahir untuk bertarung dan mati untuk bertarung. Dalam sejarah, pasukan Sparta yang hanya berjumlah 300 orang pernah menghadapi 300.000 pasukan Persia, dan bangsa Sparta tetap tidak bisa ditaklukkan. Dan kini, sosok yang berdiri sebagai wakil umat manusia adalah raja paling perkasa, Leonidas. Tak lama berselang, perwakilan dewa pun dipanggil. Kehadirannya langsung menyilaukan seluruh arena. Sosok yang dicintai para dewa, dengan ketampanan dan kekuatan yang luar biasa. Sang dewa matahari yang menerangi langit, Apollo. Dengan demikian, pertarungan ronde ke-9 pun resmi dimulai. Tanpa basa-basi, Leonidas langsung maju menerjang, menggunakan perisainya. Namun serangan itu masih bisa dihindari oleh Apollo. Apollo kemudian meremehkan Leonidas, menyebutnya tidak indah. Namun Leonidas sama sekali tidak peduli. Ia kembali menyerang secara brutal, meskipun masih belum mengenai target. Baginya, ini baru pemanasan. Ia berniat membuat Apollo menebus semuanya. Sayangnya, Apollo tidak memahami maksud itu. Ia justru menyuruh Leonidas untuk bersujud jika menginginkan sesuatu darinya. Mendengar itu, Leonidas semakin muak. Baginya, Apollo tetaplah bajingan yang sama seperti dulu, dan kebenciannya pun semakin dalam. Lalu kita dibawa ke kilas balik Leonidas. Sosok yang sangat dihormati oleh rakyat Yunani, dan dikagumi oleh sesama petarung. Seiring waktu, banyak tokoh besar lahir, namun tidak ada yang mampu menandingi karisma dan kehormatan Leonidas. Saat menghadapi invasi besar dari Persia, Raja Persia berniat menyerang wilayah Yunani. Namun, para filsuf dan tetua justru menyarankan untuk tidak berperang. Mereka mengklaim bahwa jika Sparta bertempur, maka Dewa Apollo akan murka. Para pemuda menentang keputusan itu, karena khawatir dengan nasib Sparta. Tapi ya namanya orang tua, keras kepala, boomer, gagap teknologi. Mereka mengabaikan usulan anak muda. Menyebut mereka masih bau kencur, seolah tidak tahu apa-apa. Bagi Leonidas, sikap itu sudah keterlaluan. Ia menganggap para tetua hanyalah badut, yang terlalu terpaku pada hukum ilahi, dan nubuat Apollo. Dan tanpa ragu, Leonidas menyebut mereka bodoh. Bagi Leonidas, berserah diri pada sosok yang bahkan belum pernah mereka temui adalah hal yang bodoh. Para tetua pun marah dan menyebutnya sebagai penista. Namun Leonidas tidak peduli. Ia bahkan menghancurkan patung Apollo. Dan jika memang ada hukuman ilahi, maka ia siap menanggungnya sendiri. Para tetua pun mempertanyakan alasannya. Sebenarnya, Leonidas sendiri tidak terlalu suka bertarung. Tapi kali ini berbeda. Ia tahu kapan harus maju, karena itulah jalan seorang Sparta. Awalnya Leonidas pergi sendirian, dan para prajurit lain menganggapnya bodoh. Namun perlahan, jiwa mereka ikut terpanggil. Satu persatu mulai mengikuti Leonidas, memilih untuk bertarung. Meskipun tahu mereka mungkin tidak akan kembali. Pertarungan pun dimulai, pasukan Sparta maju dengan penuh tekad.
Meskipun pada akhirnya mereka semua gugur, berkat perlawanan itu, pasukan Persia berhasil dipukul mundur. Dan bagi mereka, itu sudah menjadi kemenangan. Kembali ke arena Ragnarok, perisai Leonidas berubah bentuk dan langsung digunakan untuk menyerang. Serangan itu sempat membuat Apollo terpental, namun pada serangan berikutnya, Apollo sudah bisa menghindarinya dengan mudah. Di saat yang sama, terlihat kilauan di tangan Apollo. Itu adalah harta karun ilahinya, benang Artemis. Benang itu bisa dibentuk menjadi berbagai senjata sesuai keinginannya. Bahkan serangan Leonidas sebelumnya kemungkinan berhasil ditahan oleh benang tersebut. Kekuatan itu bisa digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Dan termasuk salah satu harta karun ilahi yang terkuat di Valhalla. Apollo kemudian membentuk benang itu menjadi sarung tangan tinju. Leonidas yang kesal langsung kembali menyerang dengan perisainya. Namun serangan itu dengan mudah dihindari Apollo. Ia lalu mendekat dan melancarkan pukulan telak, diikuti dengan tinju bertubi-tubi layaknya seorang petinju. Para prajurit Sparta langsung menyebut Apollo pengecut karena terus menghindar. Menurut mereka, jika bertarung secara frontal, Leonidas pasti lebih unggul. Di sisi lain, para dewa menganggap itu sebagai strategi karena serangan Leonidas memang terlalu berbahaya jika diterima secara langsung. Mendengar semua itu, ego Apollo pun terusik. Ia kemudian mempersempit arena dengan memberi batas dan memutuskan untuk bertarung secara frontal. Di sisi lain, Leonidas merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun bagi Apollo, itu bukan masalah, karena bagaimanapun, ia yakin tetap mendominasi. Namun ada satu ungkapan tentang Sparta, jangan pernah berdiri di depan Sparta. Dan kini Leonidas akan membuktikannya. Ares sempat kesal melihat sikap Apollo yang terlalu meremehkan lawannya. Namun Zeus menjelaskan bahwa Apollo memang seperti itu. Begitu ia memasuki mode tempur, ia tidak akan kalah. Bahkan hinaan dan cacian justru menjadi motivasi baginya. Membuat kekuatannya sulit diukur dengan logika. Leonidas dan Gerelul yang merasa diremehkan pun semakin kesal. Mereka bertekad akan membuat Apollo bersujud di hadapan mereka. Perisai Leonidas kembali berubah, kali ini mengeluarkan gada. Keduanya pun maju mendekat, bersiap untuk berduel. Leonidas menyerang lebih dulu dengan palu palak Nemesis, yang langsung mengguncang arena. Namun Apollo masih mampu menghindar dan membalas serangan dengan tinju. Dalam pertarungan itu, Apollo juga berhasil mengikat Leonidas dengan benangnya, lalu menghantam wajahnya dengan keras. Namun kekuatan Sparta bukan hanya soal fisik, melainkan harga diri mereka yang besar. Tak disangka, Leonidas masih bisa bangkit. Ia langsung membalas dengan hantaman kepalanya ke wajah Apollo. Lalu melanjutkannya dengan serangan gada yang telak, hingga membuat Apollo terpental dan bersujud di hadapannya. Seluruh penonton tak percaya, hanya dengan satu serangan, Leonidas langsung membalikan keadaan. Mereka pun semakin mengagumi kehebatan bangsa Sparta. Meskipun menerima luka yang parah, Apollo masih bisa bangkit dengan wajah yang sudah babak belur. Leonidas lalu menjelaskan, jangan berdiri di depan orang Sparta, dan berniat menghabisi Apollo yang kini kelihatan menyedihkan. Tapi bagi Apollo, ini bukan sesuatu yang menyedihkan, karena bangkit dan terus berjuang justru menggambarkan sebuah keindahan. Para dewa lain menganggap Apollo hanya sok kuat, apalagi setelah tindakannya yang memilih bertarung secara frontal. Ares yang mendengar itu langsung kesal dan menegaskan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang Apollo. Zeus pun menambahkan bahwa tidak ada dewa lain yang lebih memahami dirinya sendiri selain Apollo. Kita lalu dibawa ke kilas balik Apollo. Di kuil terdapat tulisan, kenali dirimu sendiri. Banyak orang mengartikan kalimat itu secara pesimis, seolah Apollo menyuruh mereka sadar diri dalam arti rendah. Meski begitu, Apollo tetap dihormati karena menyandang banyak gelar. Tapi benarkah Apollo sosok yang arogan seperti yang dipikirkan orang Yunani? Jawabannya tidak. Pada zaman Yunani kuno, saat manusia masih hidup berdampingan dengan dewa, di desa Delphi hidup monster bernama Piton. Monster ini sering menakut-nakuti dan menyerang manusia. Bahkan prajurit Ares pun tak mampu melawannya. Karena itu, Piton sangat dibenci oleh warga. Suatu hari, Apollo mendatangi kediaman Piton untuk memenuhi permintaan Ares. Meskipun sebenarnya, dia hanya datang sesuka hatinya. Piton yang kesal karena Apollo terlalu banyak bicara langsung menyerang. Tapi justru dia yang dihajar dan dikalahkan hanya dengan satu serangan. Merasa tidak terima, Piton mengklaim dirinya belum kalah. Apollo pun mengiyakan dan mengatakan pertarungan bisa dilanjutkan besok. Sejak saat itu, mereka bertarung setiap hari. Dan hasilnya selalu sama, Piton kalah.
Namun Piton tetap tidak mau menyerah, apalagi kepada sosok seperti Apollo yang dianggap tidak mengerti perasaannya. Ia merasa selalu dibenci tanpa alasan, baik di Valhalla maupun di bumi, hanya karena wujudnya sebagai monster. Karena itu, ia tidak ingin kalah dari sosok sempurna seperti Apollo. Mendengar itu, Apollo justru tersenyum dan menyebut Piton sebagai sosok yang indah. Baginya, kegigihan dan keberanian menghadapi diri sendiri adalah sesuatu yang indah. Piton pun menangis dan merasa Apollo tidak mungkin memahami dirinya. Tapi Apollo mengatakan bahwa Piton sama seperti dirinya. Kemudian kita diberitahu bahwa Apollo dulunya bukan dewa yang gemilang. Semua pencapaiannya bukan berasal dari bakat lahir, melainkan hasil kerja keras yang penuh perjuangan. Hingga akhirnya ia menjadi salah satu dari 12 dewa Yunani dan mendapatkan banyak gelar. Apollo menegaskan bahwa sosok yang indah bukanlah mereka yang cepat puas, melainkan mereka yang benar-benar mengenali dirinya sendiri dan berusaha melampaui batasnya. Sosok seperti itu pantas untuk bangga pada dirinya sendiri. Mendengar itu, Piton menyesal telah menyakiti banyak orang. Namun Apollo mengatakan bahwa ular tidak akan menggigit jika ekornya tidak diinjak. Dan tugas dewa adalah mencegahnya sebelum pertarungan terjadi. Setelah merasa tugasnya selesai, Apollo pun pergi dan mereka berpisah dengan saling memberi salam. Sejak saat itu, Piton tidak pernah menyerang manusia lagi, bahkan membangun kuil untuk Apollo dengan pesan, kenali dirimu sendiri. Karena dengan memahami diri sendiri, siapapun bisa melampaui batasnya. Dan itulah alasan Apollo bisa menjadi begitu kuat. Kembali ke pertarungan, Apollo bersiap menggunakan jurusnya dengan benang Artemis. Arena pun dipenuhi cahaya, lalu tiba-tiba muncul patung emas raksasa bernama Cahaya Bulan Artemis. Patung itu membentuk sebuah busur emas yang konon mampu menumbangkan para gigan. Dengan teknik Pobius Apollo, panah dilepaskan dengan kecepatan luar biasa, hingga menembus dada Leonidas. Kecepatannya setara cahaya, menjadikannya salah satu teknik tercepat di alam dewa. Bahkan para gigan tak mampu menghadapinya. Apollo kembali melancarkan serangan bertubi-tubi. Hujan panah menembus tubuh Leonidas, hingga membuat para penonton panik dan berlari menjauh. Dalam gempuran itu, Leonidas hanya bisa bertahan, karena serangannya terlalu cepat. Namun, tanpa strategi yang rumit, Leonidas kembali bersiap. Saat Apollo melepaskan panah berikutnya, secara mengejutkan, Leonidas berhasil menangkisnya, lalu membalikkan serangan itu ke arah Apollo. Seluruh arena mendadak hening, karena panah itu tepat mengenai dada Apollo, dan seketika dia. Alasan Leonidas bisa membalikkan panah itu murni karena instingnya. Ia telah melewati begitu banyak pertempuran, dan pengalaman itulah yang membentuk insting tempurnya menjadi luar biasa. Melihat Apollo tergeletak, seluruh penonton terdiam, namun tak lama kemudian, Apollo kembali bangkit, meski tubuhnya sempoyongan. Secara mengejutkan, ia malah tertawa, karena menurutnya, Leonidas kini terlihat sedikit lebih indah. Keduanya sudah sama-sama terluka parah. Di tengah kondisi itu, Apollo bertanya, apa alasan Leonidas bertarung sampai sejauh ini? Leonidas hanya menjawab bahwa sekarang memang waktunya bertarung, dan ia hanya mengikuti kehendak hatinya sendiri. Pertarungan pun berlanjut. Perisai Leonidas berubah bentuk menjadi Aletheia Sparta, yang bukan lagi untuk bertahan, melainkan sepenuhnya untuk menyerang, sesuai hakikat Sparta. Di sisi lain, patung Apollo membentuk busur dari kedua tangannya. Sementara Apollo sendiri menjadi anak panahnya untuk menembus pertahanan itu. Pertarungan telah mencapai puncaknya, keduanya maju bersamaan untuk adu jurus terakhir. Leonidas dengan Palak Lambda, dan Apollo dengan Argyrotosus. Secara mengejutkan, Apollo berhasil menembus perisai itu dan menusuk tubuh Leonidas. Namun, Leonidas masih sempat menahan Apollo dan berniat menghajarnya. Sayangnya, pukulan itu sudah tak lagi berpengaruh. Saat itu, hasil pertempuran sudah terlihat jelas. Leonidas hanya sempat mengeluh bahwa Apollo tetap saja menjengkelkan. Leonidas pun gugur dengan tenang, sementara Apollo memeluknya dan memujinya sebagai jiwa yang indah. Dengan ini, pertarungan Ragnarok ronde ke-6 dimenangkan oleh Apollo dengan durasi 9 menit 30 detik. Kedudukan kembali berbalik. Dewa memimpin dengan skor 5-4 sekarang. Berpindah ke Brunhilde yang kini merasa tertekan karena harus menentukan perwakilan berikutnya. Di saat itulah Okita datang, menawarkan dirinya untuk maju. Ia berjanji tidak akan kalah dari siapapun. Brunhilde pun mempercayakan ronde selanjutnya kepada Okita. Dengan ini,
Kapten unit pertama Shinsegumi, siap bertarung. Di sisi lain, Odin didatangi oleh Buddha yang mulai mengulik rencana tersembunyinya. Ia menanyakan siapa sebenarnya Siegfried, yang sudah lama dipenjara di Tartarus atas perintah Odin. Kedua gagak Odin juga menyebut bahwa Siegfried adalah seorang pendosa. Namun bagi Buddha, hal itu justru terasa janggal. Memang benar, Siegfried mencuri pedang sakti Gram dan membunuh naga kesayangan Odin. Tapi kesalahannya tidak sebesar itu, sampai harus dipenjara di Tartarus. Apalagi biasanya, Odin langsung menghabisi siapapun yang membuatnya marah. Odin pun bertanya, apa maksud dari semua ini? Buddha lalu menjelaskan bahwa ia mendengar Brunhilde adalah kekasih Siegfried. Dan tujuan Ragnarok ini bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia, tapi juga untuk membebaskan Siegfried. Dugaan Buddha, Odin tidak ingin Siegfried keluar dari Tartarus. Ia pun menuntut jawaban, apa sebenarnya alasan dibalik semua ini. Mendengar itu, Odin langsung murka dan mengeluarkan senjatanya untuk menyerang Buddha. Namun Buddha masih mampu menghindar sambil terus menebak-nebak teori mana yang benar. Di saat yang sama, Beelzebub datang dan juga penasaran pada ambisi lama Odin yang berkaitan dengan Arse, asal mula kosmos, atau bahkan kebangkitan para dewa primordial. Hal itu membuat Buddha dan kedua gagak Odin terkejut, dan disinilah cerita season 3 berakhir. Di post-credit scene, kita dibawa ke arena dengan nuansa Kyoto, periode Bakumatsu. Pertarungan Ragnarok ke-10 pun telah ditentukan. Pendekar pedang terhebat, Shoji Okita, melawan dewa penebas terhebat, Susanoo no Mikoto. Kira-kira siapa yang akan menang? Dan begitulah cerita season 3 berakhir. Tapi masih bikin kita penasaran banget, kayak pertarungan Shoji Okita versus Susanoo no Mikoto. Dan juga apa sebenarnya tujuan tersembunyi Odin. Kita tunggu aja sampai season keempatnya liris. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Aku Kaiji pamit undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.